Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Anda pasti luar biasa sebab Anda diciptakan untuk menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Tuhan memberkati kita sekalian sepanjang hari ini. Kita berdoa bersama. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur, berterima kasih buat hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami percaya hari ini adalah hari yang diberkati oleh Tuhan, sehingga hidup kami pun diberkati oleh Tuhan. Kami mau belajar lagi dari firman-Mu, biar roh-Mu menuntun kami. Beri roh yang lemah lembut bagi kami, yang mudah diajar, mudah dibentuk. Berikan hati yang taat, sehingga kami taat melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kembali kita melanjutkan pelajaran firman Tuhan. Kemarin kita belajar tentang Yefta, apa yang menarik Tuhan dari kehidupan Yefta. Yang pertama kita sudah belajar hal yang menarik perhatian Tuhan kepada Yefta, yaitu keterbukaan. Yefta punya hati yang selalu terbuka. Yefta orang yang jujur. Nah, yang kedua kita mau belajar hari ini dari Hakim-Hakim pasal 11 ayatnya yang ke-8 dan 9 berkata demikian. Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutilah kami dan berperanglah melawan Bani Amon, maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Ayat 9, perhatikan baik-baik. Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang pertama dari seorang Yefta yang menarik hati Tuhan, dia punya hati yang selalu terbuka. Dia punya hati yang jujur. Enggak neko-neko, saudara. Dia enggak mau kelihatan tersenyum kepada orang, tapi ternyata hatinya lagi pahit, lagi marah, lagi benci. Tapi dia sampaikan apa adanya. So, biasa orang yang seperti ini memang agak-agak jarang kita dapat. Apalagi kita orang yang punya budaya timur, orang Indonesia punya budaya timur yang seringkali ingin menyenangkan semua orang, sehingga kita senyum kepada semua orang, padahal mungkin kita jengkel, kita marah, kita nggak suka kepada orang tersebut. Nah, yang kedua yang saya pelajari dari Yefta, dia bukan hanya punya hati yang terbuka dan jujur, tetapi yang kedua, dia seorang yang selalu belajar mengandalkan Tuhan. Ternyata pelajaran hidup, pengalaman hidup yang dialami oleh Yefta membuat dia mulai belajar mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Tidak diceritakan kapan dia mengalami perubahan ini. Alkitab hanya menceritakan dia berkumpul dengan para bajingan dan lain sebagainya, dengan orang-orang jahat. Tetapi ternyata Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita belajar dari ayat 9 jawabannya, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon. Perhatikan kalimat ini. Dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku. Dia tidak berkata dan aku mengalahkan mereka, dan kita mengalahkan mereka. Tetapi dia berkata dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku. Seorang yang selalu mengandalkan Tuhan, dia tidak akan berbicara tentang saya, tetapi tentang Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dia menyadari bahwa hidupnya hari ini, keberadaannya hari ini, pencapaiannya hari ini, bukan karena kuatnya, bukan karena hebatnya, tetapi semata-mata karena Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi, semua pencapaian yang dialami oleh Yefta sampai hari di mana dia berjumpa dengan saudara-saudaranya, dia tahu bukan karena kuat dan hebatnya, tetapi karena Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingin menjadi pribadi-pribadi yang dipakai Tuhan untuk mengubahkan kota,
mempengaruhi masa depan bangsa ini. Atau kita ingin dipakai oleh Tuhan menjadi pribadi yang menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Mungkin kita memberkati orang bukan dengan kekayaan kita, karena kita tidak punya kekayaan harta yang banyak. Tapi kita bisa menjadi berkat bagi orang lain dengan cara-cara, dengan inovasi-inovasi yang Tuhan berikan kepada kita. Cara berpikir kita, tutur kata kita, sikap tingkah laku kita, membantu orang lain menyelesaikan persoalannya, itu juga adalah bagian dari cara Tuhan untuk memakai kita. So ketika Tuhan memakai kita, memakai saya, memakai Bapak Ibu Saudara menjadi berkat, menjadi penolong, menjadi anugerah bagi orang lain, itu bukan karena saya hebat, bukan karena kita hebat, bukan karena kita punya hubungan yang baik dengan para pejabat, para petinggi atau lain sebagainya, tetapi itu semata-mata karena Tuhan. Kali lagi, itu semata-mata karena Tuhan. Itu sebabnya teruslah belajar mengandalkan Tuhan. Nah, saya belajar bahwa setiap orang yang terus mengandalkan Tuhan, mereka boleh saja mengalami banyak pergumulan, mereka bisa saja mengalami banyak peperangan dalam hidupnya, mereka bisa saja melewati jalan yang sulit, mereka melewati lembah bayang-bayang maut. Tetapi saya belajar setiap orang yang terus mengandalkan Tuhan, hidupnya pasti disertai Tuhan dan dibawa oleh Tuhan di jalan kemenangannya. Itulah yang dialami oleh Yeftah. Dan saya percaya hari ini, itulah yang akan kita alami di dalam perjalanan hidup kita. Dari waktu ke waktu, dari masa ke masa. Tuhan akan memakai kita. Tuhan akan mengubahkan kita. Kalau kita mau belajar terus mengandalkan Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan dari hidup Yeftah, yang Tuhan lihat dari Yeftah? Pertama, keterbukaan, kejujuran. Hatinya yang terbuka, hatinya yang jujur. Yang kedua, Yeftah pribadi yang terus belajar mengandalkan Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, andalkan Tuhan dalam hidupmu. Dia tetap Allah yang perkasa, Dia tetap Allah yang dahsyat, Dia tetap Allah yang luar biasa. Percaya, Dia sanggup menolong saudara, mengangkat hidupmu, membawamu di jalan kemenangannya. Tuhan memberkati saudara sekalian. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sebagaimana Engkau membawa Yeftah mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidupnya. Hari ini hamba berdoa, setiap kami yang mendengarkan firman-Mu juga dibawa oleh Tuhan, dari kemenangan datang kepada kemenangan, dari kemuliaan datang kepada kemuliaan, sehingga kehidupan kami benar-benar menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kami hidup bukan untuk diri kami sendiri, kami hidup untuk banyak orang. Kami hidup untuk memberkati kota ini, memberkati bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kami dipakai oleh Tuhan dengan cara-cara Tuhan yang ajaib, yang luar biasa, yang tidak pernah terpikirkan, untuk mengubah kota, mempengaruhi masa depan bangsa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tetaplah kuat, tetaplah semangat di dalam Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati saudara.